Oke, selamat datang kembali di CPNS 2021 pembahasan. Kesempatan kali ini kita akan membahas terkait soal tes wawasan kebangsaan. Pada episode kedua pembahasan tes wawasan kebangsaan, ada soal-soal yang sudah kami persiapkan. Kita mulai saja untuk nomor 1. Di pembukaan UUD 1945 tercantum tujuan negara, yaitu titik-titik melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia titik-titik. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menganut dalam arti itu terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar. Biasanya kalau upacara, ya, kalau di sekolah maupun kalau upacara-upacara peringatan 17 Agustus itu dibacakan pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar inilah itu terdapat tujuan negara dalam pembukaan. Nah, arti yang ada dalam kata yang ada di dalam petik tadi apa? Artinya yaitu negara hukum yang demokratis atau negara hukum demokrasi yang kenapa? Kita lihat pembahasannya. Di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum tujuan negara, yaitu negara hukum demokrasi. Itu di dalam pembukaannya ada tujuan itu. Selain itu ada juga mencerdaskan kehidupan bangsa, ya, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Itu juga termasuk tujuan-tujuan. Selanjutnya nomor 2. Menentukan peringatan Hari Kesaktian Pancasila diperingati pada tanggal Kesaktian Pancasila ini diperingati tanggal 1 Oktober. Yang mana momentum peringatan Hari Kesaktian Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Oktober setelah peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965. Jadi latar belakang dari kesaktian Pancasila yang tanggal 1 Oktober itu kan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Nah, Septembernya itu di akhir tanggalnya atau 30 September, di penghujung September itu terjadi peristiwa gerakan 30 September atau sering kita kenal PKI, pimpinan musuh ya pada saat itu, yang menghabisi para jenderal-jenderal TNI kita, ya, di apa dimasukkan ke dalam lubang buaya. Untuk memperingati atau memperingati ya itu G30 SPKI, muncullah Hari Kesaktian Pancasila. Semangatnya apa? Untuk melawan PKI, ya, sehingga PKI-PKI ini tidak muncul lagi dalam kehidupan kita. Yang mana PKI itu kan merusak ya, merusak karena tidak sesuai dengan Pancasila ya. Tidak menganut Pancasila, padahal negara kita itu Pancasila. PKI tidak, maka PKI harus ditumpas. Selanjutnya nomor 3. Perbuatan berikut ini yang mencerminkan pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, ini sering keluar di dalam tes CPNS di tahun 2018 ya, sebelum dilaksanakan tes bersama itu di 2017-2018 itu tes CPNS itu masih dalam instansi-instansi. Jadi setiap instansi itu tesnya jadwalnya berbeda, belum dalam satu.
Kemudian awalnya di tahun 2019 pada saat itu menterinya Bapak mantan Wakapolri ya, itu sudah mulai untuk dilakukan tes secara bersama antar instansi atau lembaga kementerian negara. Nah, yang sering keluar itu terkait dengan Pancasila, pengamalan dari kelima silanya. Untuk pertanyaan ketiga, pengamalan sila pertama Pancasila itu apa? Di antara 5 opsi di sini yang tepat, tentu kita tahu jawabannya yang E. Kenapa yang E? Karena di sini ada kata kunci apa? Tuhan. Nah, di sini ada kata kunci Tuhan. Inilah yang menjadi keyword terkait sila pertama. Kemudian yang A ini sila ketiga karena ada persatuan dan kesatuan. Itu sila ketiga. Tidak memedulikan penganut agama lain. Nah, ini salah ini. Ini tidak semuanya. Ini tidak semuanya. Mempengaruhi teman akrab untuk pindah agama. Nah, ini pengamalan yang buruk. Bukan pengamalan ini ya. Salah. Mengembangkan musyawarah untuk mufakat. Nah, musyawarah untuk mufakat ini pengamalan sila keempat. Jadi yang tepat sila pertama itu yang E. B dan C itu juga sila pertama tapi bukan pengamalan. Itu sesuatu yang tidak bagus. Selanjutnya nomor 4. Makna yang terkandung dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober. Nah, ini hari Sumpah Pemuda ya, 28 Oktober 1928. Maknanya apa? Makna atau artinya apa? Makna dari Sumpah Pemuda itu adalah mendorong persatuan dan kesatuan. Karena kenapa? Sebelum adanya Sumpah Pemuda, itu pergerakan masih bersifat secara sendiri-sendiri, belum bersatu, sehingga sering mengalami kegagalan pada saat melawan penjajah. Tentunya pada saat tahun itu lawannya adalah Belanda. Karena masih sendiri-sendiri perjuangannya, benar sudah berjuang, tapi strateginya salah karena masih sendiri-sendiri. Maka pada tahun 1928 dalam Sumpah Pemuda yang ada 3 butir itu, berbangsa yang satu, berbahasa atau menjunjung bahasa persatuan, bertumpah darah yang satu, itulah mulai menjadi suatu persatuan dalam melawan penjajah. Maka makna yang ada dalam Sumpah Pemuda itu persatuan dan kesatuan. Dalam apa? Dalam melawan penjajah. Munculnya organisasi-organisasi daerah kedaerahan itu sebelumnya, sebelum 1928. Itu sudah mulai muncul. Selanjutnya nomor 5. Bentuk pengamalan Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi adalah sebagai paradigma pembangunan ekonomi. Itu apa? Dilaksanakannya sistem ekonomi kerakyatan. Ini merah ya. Kata kuncinya sebagai paradigma pembangunan ekonomi, yaitu dilaksanakannya sistem ekonomi yang kerakyatan, ekonomi rakyat, dari rakyat untuk rakyat. Bentuk pengamalan Pancasila sebagai paradigma pembangunan ekonomi adalah dilaksanakan dengan menggunakan sistem ekonomi kerakyatan. Nah, tentu ya, monopoli ini salah ya, bukan karena buruk monopoli. Sistem ekonomi dikuasai, ya dikuasai kan jelek, dikuasai juga ini jelek. Penjelasan ekonomi seutuhnya demi kepentingan pemerintah. Nah, ini semuanya buruk. Yang bagus yang B. Bisa pilih.